Yuk kita bahas bareng-bareng cara memulai usaha dari rumah yang benar-benar masuk akal, tanpa perlu modal gede. Tujuannya cuma satu kok, biar kondisi keuangan kita lebih aman dan kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita, yaitu tetangga. Pernah ngerasa gini nggak? Awal bulan gajian, pertengahan bulan udah pusing 7 keliling. Padahal rasanya udah kerja keras banget ya. Uangnya tuh kayak masuk ke ember bocor, ngalir terus entah kemana. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang dialami banyak banget orang. Nah, disinilah biasanya letak masalahnya. Di satu sisi, kita pengen aman lah ya, nggak mau diomongin tetangga, nggak mau kelihatan susah. Tapi di sisi lain, pilihan buat main aman itu seringkali malah bikin keuangan kita makin bocor. Kenapa? Ya karena harga kebutuhan pokok naik terus, tapi gaji kita segitu-gitu aja. Oke, kita sebut aja langsung biang keroknya, gengsi. Itu loh suara-suara di kepala kita yang suka bisik-bisik, ih masa sarjana jualan gorengan? Atau nanti tetangga bilang apa ya lihat aku jualan begini? Percaya deh, tembok gengsi ini walaupun nggak kelihatan, seringkali lebih kuat daripada masalah kekurangan modal atau ide. Jadi ini harus kita hancurin pertama kali. Kalau ngomongin modal, apa yang pertama kali kepikiran? Uang jutaan rupiah kan? Tapi gimana kalau saya bilang modal terbesar Anda itu sebenarnya udah ada di rumah Anda sekarang? Yuk kita coba lihat modal dari sudut pandang yang beda. Coba deh lihat sekeliling. Kulkas di rumah Anda itu kan nyala terus 24 jam. Pakai listrik terus, kenapa nggak dimanfaatin? Dapur yang mungkin lebih sering sepi. Motor yang nganggur di garasi. Itu semua aset. Dan yang paling mahal, kepercayaan. Tetangga Anda udah kenal Anda. Mereka akan jauh lebih percaya beli dari Anda daripada dari orang asing. Itu modal yang nggak bisa dibeli. Oke, modalnya udah tahu. Sekarang pertanyaannya, idenya dari mana? Jawabannya tuh lebih dekat dari yang kita kira. Gak usah jauh-jauh, cukup pasang telinga baik-baik aja di lingkungan sekitar. Coba deh mulai sekarang, ubah cara pandang Anda. Setiap kali dengar tetangga ngeluh, jangan cuma dianggap angin lalu. Anggap itu sebagai sinyal, sebuah petunjuk tentang apa sih yang mereka butuhkan? Apa masalah yang rela mereka bayar supaya bisa selesai? Nah, ini beberapa contoh keluhan yang paling sering kita dengar. Aduh, pagi-pagi riuh banget gak sempet nyiapin sarapan anak. Itu peluang. Ya ampun, males banget deh nyetrika ke meja kerja. Itu peluang. Duh, ke pasar tuh becek, jauh, buang-buang waktu. Peluang lagi. Bahkan keluhan kayak, gimana sih cara bayar listrik online? Itu juga peluang bisnis loh. Oke, biar nggak cuma teori, yuk kita bedah jadi ide yang lebih konkret. Dari keluhan-keluhan tadi, ini dia 7 ide usaha rumahan yang sangat masuk akal, risikonya kecil dan bisa langsung Anda coba. 4 ide pertama ini intinya cuma satu, jualan waktu dan kemudahan. Just tip belanja pasar itu solusi buat yang nggak mau ribet. Jasa setrika itu solusi buat pekerjaan rumah yang paling dibenci. Sarapan siap saji itu penyelamat di pagi hari. Dan paket siap masak, wah itu solusi buat yang pengen masak enak tapi nggak mau lama. Anda bukan cuma jual produk, tapi Anda jual solusi. Nah, 3 ide berikutnya ini nggak kalah keren. Jadi, agen digital itu artinya Anda jadi penolong buat tetangga yang gaptek. Jualan makanan beku, Anda jadi penyelamat di saat lapar darurat. Dan jasa buang sampah besar, ini ide yang sering diremehin. Padahal kebutuhannya ada banget dan saingannya sedikit. Coba deh pikirin. Terus, gimana mulainya kalau nggak punya modal sama sekali? Gampang, manfaatkan senjata yang udah ada di genggaman Anda, WhatsApp. Caranya gini, pertama, umumin dulu di status atau grup WA. Besok pagi ready nasi uduk ya, siapa mau? Kedua, kumpulin pesanan. Kalau nggak ada yang pesan, ya udah, Anda nggak rugi apa-apa. Nggak ada bahan yang kebuang. Kalau ada yang pesan, baru deh Anda belanja bahannya. Inilah yang namanya jualan dengan resiko nol. Oke, ide udah dapat, cara jualan tanpa modal juga udah tahu. Tapi tunggu dulu, ada satu kesalahan super fatal yang bisa bikin semua usaha Anda hancur lebur. Meskipun orderan lagi banyak-banyaknya. Ini bagian paling penting, jadi tolong perhatikan baik-baik. Penyakitnya namanya makan modal. Kedengarannya sepele ya. Uang di laci hasil jualan dipakai dulu buat beli jajan anak, buat beli bensin, dengan niat nanti diganti. Masalahnya, uang itu bukan untung. Uang itu adalah modal. Itu darah dari bisnis Anda. Kalau darahnya terus-terusan diambil, ya lama-lama bisnisnya mati, kehabisan darah. Jadi, aturan sakralnya cuma satu, dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun yang terjadi, sekecil apapun usaha Anda,
pisahkan uang usaha dari uang pribadi. Wajib hukumnya, selalu. Dan cara misahinnya tuh gampang banget, nggak perlu ribet. Cukup siapin 2 dompet, atau 2 amplop, atau 2 rekening bank kalau mau. Satu buat pribadi, satu khusus buat usaha. Tiap kali dapat uang hasil jualan, langsung masukin ke dompet atau amplop usaha. Kalau mau belanja bahan, ambil dari situ. Simpel kan? Tapi ini yang akan menyelamatkan bisnis Anda. Nah, sekarang saatnya kita ubah semua omongan ini jadi aksi nyata. Jangan cuma jadi wacana. Ini dia rencana praktis buat Anda, langkah demi langkah, untuk meluncurkan bisnis pertama Anda dalam seminggu ke depan. Siap? Rencananya simpel. Hari pertama dan kedua, tugas Anda cuma satu, jadi detektif di lingkungan sendiri. Dengerin dan catat semua keluhan. Hari ketiga, pilih satu aja ide yang paling gampang buat Anda, jangan serakah. Hari keempat sampai keenam, mulai promosi dan kumpulin pesanan lewat WhatsApp. Dan di hari ketujuh, rasakan nikmatnya dapat duit dari penjualan pertama Anda. Dan ingat, begitu dapat uangnya, langsung pisahkan. Pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal cari uang tambahan, bukan cuma soal rupiah. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Setiap penjualan, setiap orderan, itu membangun kembali rasa percaya diri kita yang mungkin sempat hilang karena kondisi finansial yang sulit. Ingat kalimat ini baik-baik. Kemerdekaan finansial itu gak datang dari menang lotre atau keberuntungan semalam, tapi dibangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan benar setiap hari. Sesederhana memisahkan uang atau memberanikan diri posting di status WhatsApp. Itu semua adalah pilihan yang benar. Jadi, mari kita rangkum ya. Pertama, musuh terbesar kita itu gengsi, bukan modal. Kedua, keluhan tetangga itu adalah tambang emas. Ketiga, pisahkan uang usaha, ini harga mati. Keempat, mulai dari yang kecil pakai sistem pre-order. Dan yang terakhir, yang penting itu konsisten, bukan nunggu punya rencana yang sempurna. Semua penjelasan ini nggak akan ada artinya kalau kita nggak melakukan apa-apa. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat minggu depan, bukan buat besok. Tapi dalam 24 jam ke depan, apa satu langkah paling kecil yang akan Anda ambil untuk memulai? Mungkin cuma nyiapin 2 amplop, atau mungkin mulai dengerin obrolan tetangga. Apapun itu, lakukanlah. Keputusannya ada di tangan Anda.